Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, mahasiswa sekalian. Baiklah, kita akan lanjutkan materi perkuliahan kita tentang bioteknologi pangan. Kali ini kita akan membahas tentang enzim pangan, ya. Dimana sebagai Anda ketahui, beberapa pengolahan pangan itu tidak terlepas dari enzim, ya. Dari adanya campur tangan enzim di situ. Baik dalam proses kualitas, kuantitas, rasa, ada enzim yang digunakan. Nah, sebelumnya kita bahas tentang enzim terlebih dahulu. Ya, enzim merupakan merupakan molekul protein yang dihasilkan oleh sel hidup, ya, sebagai katalis dalam sebuah reaksi biokimia, di mana enzim ini tidak ikut bereaksi, ya, tetapi dia mempercepat proses reaksi, ya. Dia bekerja secara spesifik dan selektif. Secara molekuler enzim merupakan protein yang tersusun atas rangkaian asam amino dalam komposisi dan sekuen yang teratur dan tetap, ya. Di sini kita dapat melihat bentuk proteinnya itu dengan struktur 3 dimensi, ya. Pada enzim sendiri ada memiliki sisi aktif, di mana sisi aktif ini merupakan bagian enzim yang dapat mengenali substrat, ya. Dia juga berupa rangkaian asam amino, ya. Ini adalah cara kerja enzim, di mana Anda bisa lihat di sini enzim, ya, dengan sisi aktif. Di sini bagian lekukan ini merupakan sisi aktif dari enzim. Kemudian ada substrat. Enzim akan mengenali sisi aktif akan mengenali substratnya, sehingga terjadi penggabungannya atau reaksi yang dihasilkan. Kemudian pada tahap selanjutnya akan menghasilkan produk yang ini adalah bentuk di mana enzim bercampur dengan substrat dan produk yang dihasilkan. Setelah itu baru kita melakukan pemisahan atau purifikasi antara enzim, substrat, dan produknya, ya. Dia mempercepat kerja enzim itu, dia mempercepat reaksi dengan menurunkan energi aktivasi. Untuk aktivitas enzim sendiri dinyatakan dalam bentuk unit, ya, di mana definisinya satu unit itu merupakan sejumlah enzim yang akan mengkonversi 1 mikromol substrat per menitnya pada kondisi pH dan suhu tertentu. Biasanya dilambangkan dalam bentuk unit per mililiter, ya. Kalau untuk aktivitas spesifiknya unit per miligram protein. Ini beberapa jenis kelompok besar, ya, enzim berdasarkan reaksi yang dikatalisisnya. Ada oksidoreduktase, transferase, hidrolase, liase, isomerase, dan ligase. Kita akan bahas satu-satu. Apa itu enzim oksidoreduktase? Merupakan enzim yang mengkatalisis reaksi oksidasi dan reduksi, ya. Bekerja pada gugus tertentu dalam substrat CHOH, ya, CHOH, atau gugus aldehid, gugus alkana, gugus amina, dan sulfur. Beberapa contoh dari enzim oksidoreduktase ini ada, yang pertama itu ada etanol dehidrogenase. Dia menghidrolisis reaksi oksidasi etanol menjadi asetaldehid dengan bantuan kofaktor NAD, ya, atau nikotinamida adenin dinukleat. Anda bisa lihat reaksinya. Kemudian ada glukosa oksidase, merupakan enzim yang dapat memindahkan sepasang elektron dari substrat beta-glukosa ke oksigen menjadi beta-glukano, beta-lakto, dan H2O2. Konversi glukosa menjadi glukano-lakto dapat dilakukan secara enzimatik atau secara fermentasi oleh mikroba tertentu. Kemudian ada transferase, di mana enzim ini dapat mengkatalisis reaksi perpindahan transfer gugus fungsional, apakah itu metil, amino, asil, fosfat, dan glikosil, ya.
Contohnya adalah aminotransferase, dia dapat memindahkan gugus amino. Di sini bentuk reaksinya di mana ada asam glutamat yang bereaksi dengan asam oksaloasetat ya, menghasilkan asam beta keto glutamat dan asam aspartat. Kemudian ada enzim transglutaminase, di mana enzim ini dapat memindahkan gugus asil. Kemudian ada fosfofruktokinase ya, dia menggunakan gugus fosfat. Selanjutnya ada hidrolase ya, enzim yang dapat mengkatalisis pemecahan hidrolisis ikatan COCNOP ya, ini yang merupakan unsur ya, dan CS ya. Salah satu contohnya adalah molekul polimer pati, selulosa, pektin, protein, lipid ya, menjadi molekul yang lebih sederhana yang bisa ya, yang biasanya ini digunakan dalam industri. Salah satu contoh enzimnya adalah protease, lipase, esterase, glikosidase ya. Di mana enzim ini bekerja pada ikatan peptida, ikatan glikosidik, ikatan ester, ikatan ether, dan ikatan hidrogen fosfat. Kemudian ada enzim liase, di mana enzim ini dapat mengkatalisis reaksi perpindahan gugus H2O atau amoniak ya, dan CO2 ya dari substrat. Contohnya adalah aldolase, dekarbosilase, dehidratase, atau pikninase. Salah satu contoh enzimnya histidin dekarboksilase, dia dapat memindahkan gugus CO2 dari histidin yang penting dalam sebuah metabolisme asam amino ya. Dari sini histidin membentuk histamin dan CO2. Bagaimana Anda ketahui, histamin itu adalah zat yang bersifat racun ya, yang dihasilkan oleh produk biota laut, terutama pada ikan tongkol ya, ikan-ikan pelagis. Kemudian ada isomerase ya, dia dapat mengkatalisis reaksi isomerasi bentuk cistran atau ketoetanol ya. Contohnya adalah rasemase ya, rasemase. Kemudian perubahan bentuk dari D menjadi L, nanti Anda baca ya apa struktur ya penamaan dari bentuk D menjadi L itu. Ya, contohnya adalah asam delaktat yang membentuk asam L-laktat. Nah, apa nih yang membedakan keduanya? Kemudian ada glukosa isomerase ya, isomer glukos menjadi fruktosa. Kemudian ada ligase, dia dapat mengkatalisis reaksi sintesis dengan penggabungan dua mol substrat dengan bantuan energi ATP. Contohnya adalah amino asil tRNA sintase, ada glukamin sintase, ada piruvat karboksilase. Ini ada contoh reaksinya ya, asam glutamat dengan ada amonia dan disertai dengan energi ATP ya, menghasilkan glutamin, ADP dan P. Oke, kita sedikit bahas bahwasanya enzim itu ya, secara pemakaian ya hanya 1% enzim yang dapat diidentifikasi secara komersil. Berarti sangat besar peluangnya ya di alam ini enzim-enzim yang dihasilkan dari makhluk hidup. Protease merupakan jumlah yang paling banyak diproduksi ya. Kalau secara industri berkisar 35%. Perkembangan bioteknologi mengacu pada enzim karena memang sangat banyak peruntukannya. Penggunaan enzim akan mengurangi biaya processing ya, meningkatkan hasil, memperbaiki kualitas sensori dari produk pangan yang dihasilkan. Enzim aktif pada konsentrasi rendah dan mudah dikenali. Beberapa proses enzimatis justru mahal dan enzim harus dimatikan secara proses. Enzim dapat menyebabkan alergi pada beberapa orang. Nah, ini mungkin efek sampingnya ya. Produksi enzim dari mikroorganisme ya. Enzim itu dapat dihasilkan secara intraseluler atau ekstraseluler ya. Ketika Anda ingin melihat aktivitas mikroba untuk menghasilkan sebuah enzim, Anda harus mengenali dulu enzimnya dihasilkan secara intra atau ekstra. Karena beda prosesnya. Ketika Anda intra,
tentu yang harus Anda ambil itu adalah sel mikrobanya, ya. Anda harus pecah dulu selnya untuk mendapatkan enzim tersebut. Kalau seandainya ekstra, berarti yang Anda ambil itu adalah substratnya, karena hasil proses sekresi dari mikroba itu sendiri. Kemudian mikroorganisme harus ditumbuh baik pada substrat, ya, yang tidak mahal. Jadi Anda bisa menggunakan substrat alternatif, ya. Misalkan beberapa limbah pati, ya, molase, selulosa itu bisa dijadikan, asalkan ada gulanya sebagai sumber makanan. Kemudian substrat harus tersedia dalam jumlah yang cukup dan mudah didapat. Untuk mendapatkan enzim harus mudah dan tidak mahal, dan enzim harus stabil. Kemudian enzim dapat diproduksi pada substrat padat, contohnya adalah sekam, kulit buah, tepung kedelai. Kemudian enzim dapat diproduksi pada substrat cair, contohnya adalah molase, limbah yang seperti saya bilangkan tadi. Kemudian mineral spesifik dapat ditambahkan ke dalam untuk memaksimalkan produksi enzim. Substrat cair lebih mudah ditangani daripada substrat padat, karena secara purifikasi kita akan lebih mudah memurnikannya, ya, ketimbang dengan substrat padat, karena kan dia sudah bercampur. Kalau substrat cair kita bisa menggunakan sentrifugasi. Kemudian produksi enzim dari mikroorganisme, ya. Keberhasilan produksi enzim secara komersial tergantung pada aktivitas mikroorganismenya. Minimasi, ya, dapat minimasi biaya substrat. Kemudian prosedur inkubasi dan pemurniannya itu harus tepat, ya. Kemudian enzim ekstraseluler dapat dimurnikan dari substrat dengan cara sentrifugasi, filtrasi, presipitasi, kromatografi, ultrafiltrasi, dan elektroforesis. Keberhasilan produksi enzim secara komersial tergantung pada aktivitas mikroorganisme. Oke, karakteristik enzim yang penting dalam bidang pangan. Ini beberapa contoh enzim saja yang umum digunakan, ya. Ada transglutaminase, ada karbohidrase, ya. Ini beberapa jenisnya, ada alfa amilase, glukoamilase, invertase, laktase. Kemudian ada kelompok amiloglukosidase, ya. Ada selulase, protease, lipase. Ini karbohidrase, Anda bisa baca saja. Ya, biasanya ini karbohidrase ini banyak digunakan untuk industri permen dan roti, ya, produksi dektrosa dari pati jagung. Bisa juga untuk penjernihan jus buah dan wine, ya, menghilangkan glukosa dari putih telur. Kemudian alpha amilase, ya, dia menghidrolisis ikatan beta 14, ya, menjadi pati cair atau maltosa. Produksi yang dihasilkan digunakan untuk bahan tambahan dalam sop kering, makanan bayi, saus, ya. Kemudian enzim ini juga banyak ditemukan pada hewan, tanaman, dan mikroba. Umumnya diisolasi dari kelompok Bacillus amyloliquefaciens, ya, atau Lisiniformis dan Aspergillus oryzae. pH optimum untuk kerja aktivitas enzim ini pada 60, pH-nya pada pH 6 dengan suhu 60 derajat Celcius. Dosis enzim yang biasanya digunakan alpha amilase ini sekitar 0,5 sampai 0,6 kilo per tonnya pati, ya, atau substrat kering, ya, biasanya untuk pembuatan roti. Digunakan untuk membuat sirup maltosa. Kemudian amiloglukosidase, ya, biasanya dihasilkan dari kapang. Ini suhu optimum untuk aktivitasnya berada di 40 sampai 60, ya. pH optimum pada berkisar antara 3 dan 8. Kemudian ada selulase, merupakan enzim yang paling banyak, ya, ditemukan pada tanaman terutama, karena dia dapat enzim ini dapat menghidrolisis ikatan beta 14 glikosidik
pada molekul selulosa sehingga menghasilkan glukosa. Umumnya digunakan pada industri kertas, tekstil, pangan. Ya. Mikroba penghasil selulosa biasanya dari kelompok ini beberapa saja ya. Ada Trichodermani dari kelompok kapang ya, dan ada Clostridium thermocelum. Dia akan dapat memperhalus serat kertas ya kalau untuk industri tekstil biasanya. Kemudian mempertahankan kualitas warna pada tekstil, meningkatkan kualitas pangan juga. Protease, ya ini salah satu enzim yang banyak ditemukan pada buah. Umumnya digunakan pada industri farmasi, kulit, ya penyamakan kulit, hidrolisat, industri makanan, dan penanganan limbah. Ini beberapa mikroba penghasil protease, ada Bacillus lisiniformis, Amyloliquefaciens, ya, Megatherium, ada kelompok dari Streptococcus. Ini jenis-jenis protease, ada netral, ada asam, ya, kemudian ada enzim renin, ya, dari kelompok protease. Ini biasanya digunakan untuk pembuatan keju, ya. Kemudian ada lipase, ya, memutus lemak menjadi monogliserida atau asam lemak, ya, sehingga mudah. Biasanya dihasilkan dari kelompok kapang itu ada Aspergillus, Khamir itu ada Candida. Biasanya untuk aplikasinya di industri farmasi, industri susu, ya pH optimum yang digunakan sekitar agak asam ya, untuk suhu optimum 30-40. Ini transglutaminase biasanya dihasilkan oleh mikroba, ya. Ada yang dihasilkan dari animalia juga. Kalau mikroba biasanya disebut dengan mikrobial transglutaminase, ya, biasanya dihasilkan dari kelompok Actinomycetes. Salah satu contohnya adalah Streptomyces, ya. Sedangkan untuk dari animalia sendiri bisa dari kulit ikan, Macrophaticus, ya. Dari kita juga ada, ya. Ini aplikasi transglutaminase pada pangan, dia dapat meningkatkan tekstur, ya, kualitas tekstur dari makanan seperti kamaboko, ham, sosis, tahu, mie, ya. Ini beberapa enzimnya sudah. Oke, baiklah, untuk materi enzim pangan kali ini sudah cukup sekian. Untuk informasi lebih jelasnya Anda dapat membaca modul serta informasi lainnya di jurnal, e-book, dan internet, ya. Silakan Anda buat tugasnya. Selamat belajar, sukses selalu, dan jaga kesehatan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Smile.